Perkataan Lemuel, raja Masa yang diajarkan ibunya. Ambil keputusan secara adil. Berikan hak-hak orang tertindas dan miskin. Istri yang cakep lebih berharga dari permata. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Istri yang takut pada Tuhan dipuji-puji. Beberapa ayat dari Amsal 31. Renungan kita, satu hari satu pasal dari kitab Amsal. Hari ini Amsal pasal 31. Artinya bahwa sejak tanggal 1 sampai 31, jika kita membaca satu pasal dari kitab Amsal, maka pada satu bulan tepat kita menyelesaikan kitab Amsal. Sebab Amsal terdiri dari 31 pasal dan dibaca satu hari satu pasal. Dan jika kita baca ulang lagi, maka ada banyak pesan-pesan tersembunyi yang mungkin saja kita belum temukan. Namun ketika kita baca ulang dan berulang-ulang, ternyata ada banyak hal yang kita dapatkan. Saudaraku yang kekasih, saudara dalam Tuhan, saudara dalam kemanusiaan, bagian Amsal ini saya sudah lakukan perenungan 3 kali dari 30 pasal Amsal ini, 31 Amsal ini. Dan ketika saya memulai dari pasal yang pertama, saya bertemu dengan hal-hal yang baru yang tidak pernah disinggung sebelumnya. Artinya apa? Bahwa ada kekayaan hikmat dalam Amsal yang jika kita baca, kita temukan hal baru. Atau ada kekayaan yang tersembunyi dalam firman, tapi ketika kita membaca dengan pimpinan Roh Kudus, maka kita temukan hal tersebut. Kita baca dan baca terus menerus supaya memperkaya diri kita dengan hikmat dari Tuhan. Nah, saudaraku, dalam Amsal 31 ini kita temukan ada semacam nasihat yang ditulis oleh Lemuel, sang raja. Ya, sang raja rupanya mendapatkan didikan dari ibunya dan ia tulis ulang, dia sampaikan ulang menjadi puisi-puisi yang indah kepada generasi penerus. Dalam bagian pertama ini, saya memberikan catatan tentang bagaimana seseorang harus berlaku adil dalam memerintah, dan harus membayar nazar. Raja harus memberikan yang terbaik kepada orang-orang. Bahkan yang utama, dia harus juga membela orang-orang miskin dan orang tertindas. Itu yang utama sebagai raja. Demi kesejahteraan semua orang, demi kesejahteraan rakyat, demi semua orang yang dipercayakan Tuhan kepada dirinya. Bagian kedua dari Amsal 31, kita memperhatikan ada semacam puji-pujian, ada satu kebahagiaan ketika dia mendapatkan istri yang takut pada Tuhan. Istri yang takut pada Tuhan, maka dia akan dipuji-puji. Dan puji-pujian ini merupakan ungkapan yang datang dari sang raja kepada sang istri. Dia melihat yang paling utama adalah istri yang cakap itu, yang paling utama adalah datang dari Tuhan, takut pada Tuhan. Kalau istri takut pada Tuhan, maka hal-hal lain menjadi keikutan, hal-hal lain serta-merta ikut. Diawali dengan takut pada Tuhan, takut pada Tuhan bukan melulu tertuju pada cakap secara fisik, tapi nuraninya, inner butinya, akhlaknya, etikanya, perbuatan baiknya, kerajinannya, dan juga konsisten dalam membangun keluarga, memberi nasihat, bahkan kerajinannya. Bahkan dia
mempunyai interaksi yang sangat dekat dengan suaminya, penuh cinta dan kasih sayang. Oh saudaraku, alangkah bahagianya jika kita, saudara dan saya, menjadi istri yang seperti ini, atau kita mendapatkan istri yang seperti ini, yang dipuji-puji oleh suami dan juga oleh Tuhan. Ini adalah satu ciri ideal dari yang harus terjadi pada seorang perempuan, istri yang cakap dan takut pada Tuhan. Itu memang harapan ideal dan holistik kalau bisa didapatkan. Tapi yang pasti, cakap di hadapan Tuhan bukan tergantung kepada kecantikan tubuh yang terlihat, tapi kecakapan dalam hati, kerohaniannya, kedewasaannya, dan juga kasih sayang, cinta, dan pengertiannya. Itu yang utama. Coba saudaraku, setelah saudara mendengar bagi apa video ini, saudara ambil Alkitab, saudara buka Amsal 31, dan renungkan lagi, apa sih yang ada di dalam Amsal 31. Mungkin saja kita berdoa kepada Tuhan agar kita mendapatkan istri seperti ini. Atau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan jadikan saya sebagai istri yang seperti maunya Tuhan, yang takut pada Tuhan, sehingga hal-hal lain mengikut dengan sendirinya. Mari saudara-saudaraku, kita berproses menjadi orang yang takut pada Tuhan, sehingga hal lain Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan tujuan hidup dan kehidupan, sesuai dengan durasi hidup dan kehidupan, sesuai dengan kehendak Tuhan yang datang pada kita. Amin. Terpujilah Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya.